Yang baca Yasin tadi malam Jumat, maka subuh tadi sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin siang Jumat, maka pada waktu petangnya dapat ampunan pada Allah. Tidak. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang ke-12 ini kita akan menyampaikan tentang dalil-dalil acara tahlilan. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan ke-11, saya sudah menyampaikan kesalahpahaman sebagian ustadz-ustadz kita, para ustadz salafi, yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan tahlilan. Imam Asy-Syafi'i, beliau hanya tidak suka dengan al-ma'tam, yaitu kumpul-kumpul takziah di rumah duka. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti mendatangkan kesedihan baru atau merepotkan keluarga ahli musibah. Tidak pernah sama sekali Imam Syafi'i dan para ulama salaf mengingkari kirim pahala. Para jemaah, karena sebenarnya kalau sekedar kumpul-kumpul takziah itu perkara yang jelas dibolehkan. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa. Bahwa Aisyah setiap kali ada yang meninggal keluarga beliau, selalu para wanita kumpul-kumpul di rumah duka. Artinya para jemaah, kumpul-kumpul takziah tidak mungkin diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i, apalagi tahlilan. Beliau tidak bicara kirim pahala, hanya kumpul saja. Yang beliau ingkari karena khawatir nanti merepotkan atau menambah kesedihan. Itu yang tidak disenangi semua para ulama salaf. Adapun tahlilan para jemaah, itu kirim pahala, baik pahala amalan sedekah makan, minum, atau pahala amalan bacaan, yang memang ada kemiripan dengan maktam. Tahlilan tentu kumpul-kumpul, namun berbeda para jemaah. Kumpul-kumpul tahlilan tujuannya ingin mengirim pahala sedekah makanan, minuman, dan bacaan. Sedangkan yang diingkari para ulama yang mereka tidak suka kumpul sama sekali tidak ada niat kirim pahala. Khawatir nanti merepotkan. Dan itu terjadi para jemaah. Bahkan seorang ulama besar madhab Syafi'i, Imam Ad-Dimyati, dalam kitab beliau I'anatul Talibin, beliau sampai menceritakan ada satu daerah. Di daerah itu setiap kali mayit dikuburkan, setelah selesai dikuburkan, mereka balik ke rumah duka. Duduk di situ lama menunggu makanan. Dalam keadaan ahli musibah sama sekali tidak berniat buat makanan. Tentu ini sangat merepotkan. Dan itulah yang dicela oleh para ulama di saat itu. Sampai ditanyakan kepada Mufti Mekah, bagaimana mengingkari perbuatan seperti itu? Kata Mufti Mekah, berpahala kalau diingkari. Karena memang sangat merepotkan. Tidak ada niat buat makanan sama sekali. Berbeda dengan tahlilan. Tahlilan itu keluarga ahli musibah benar-benar sudah berniat dan mempersiapkan makanan minuman, ingin disedekahkan dan dikirim pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut. Nah, maka di sini insya Allah saya akan sampaikan apa dalil-dalilnya. Karena kita
para salafi, khususnya para ustadz-ustadz salafi selalu bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya. Tahlilan tidak ada dalilnya sama sekali. Para jemaah, saya akan buktikan kalau sudah sampai kepada antum dalil, jangan lagi mengingkari. Malu kalau mengaku salafi, kita justru hanya menerima dalil yang sesuai hawa nafsu kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dibawakan ucapan Imam As-Suyuti. Kata beliau, "Ukhtulifa fi wusuli thawabil Qur'ani lil mayyiti, fa jumhurus salafi wal a'immati thalathati 'alal wusuli." Kata Imam As-Suyuti, diperselisihkan apakah sampai bacaan Al-Quran pahalanya kepada mayit, apakah sampai? Mayoritas ulama salaf dan ulama 3 madhab itu berpendapat sampai. Para jemaah, para ulama berselisih terkait pahala bacaan Al-Quran. Kalau dikirim kepada mayit sampai atau tidak, mayoritas ulama salafi, kata Imam As-Suyuti, meyakini sampai. Yang anehnya kenapa mayoritas ustadz salafi zaman sekarang meyakini tidak sampai. Ini aneh sekali, sangat-sangat aneh. Mayoritas ulama salafi terdahulu, salafus soleh, meyakini sampai terkait bacaan. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, ketika beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan badan, baca Quran, haji, sholat, puasa, itu diperselisihkan sampai atau tidak pahalanya kalau dikirim. Kata beliau, "Was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi." Yang benar bahwa semua amalan-amalan badan tadi bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Para jemaah, adapun selain amalan badan, amalan harta seperti sedekah, memberi minum, memberi makan, kata Imam Ibnu Taimiyah, fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jama'ati fi wusuli thawabil ibadatil maliyati. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampainya pahala amalan ibadah harta kasodakoti, seperti sedekah. Kalau sedekah para jemaah, memberi makan, memberi minum, diniatkan pahalanya untuk si mayit, tidak ada perselisihan. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah Salafi sampai. Dan itulah inti dari acara tahlilan. Mereka memberi makan, memberi minum, tujuannya supaya pahala sedekah memberi makan dan minum itu sampai kepada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Para jemaah, sekarang kita lihat dalil. Tadi ucapan para ulama sepakat. Kalau bacaan mayoritas sampai. Kalau sedekah sepakat tanpa ada perselisihan.